Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, hari ini kita akan masuk pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Intinya ada di pembangunan masyarakat, dan kita akan masuk kepada tahapan-tahapan pembangunan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses rangkaian yang terencana dan sistematis untuk mencapai sebuah tujuan. Tentu saja tujuannya mencapai kesejahteraan, keadilan. Kalau di Indonesia itu semuanya ada di Pancasila, sehingga tujuan untuk sebuah pembangunan itu sudah ditentukan. Dan ketika kita akan masuk kepada intinya pembangunan, tentu saja kita harus paham dulu apa yang akan dibangun. Yang dibangun ada fisik dan ada juga yang non fisik. Nah, karena kita di sosiologi, kita akan masuk ke pembangunan masyarakat. Masyarakat adalah sebuah kelompok yang menempati sebuah wilayah, dan ada manajemennya, ada organisasinya, ada kelompok-kelompok yang saling berinteraksi sehingga mereka bisa bekerja bersama, berkoordinasi untuk mencapai tujuan. Dan di dalam rangka membangun masyarakat ini, kita harus tahu tahap-tahap dalam melakukan pembangunan masyarakat. Yang kita harus lakukan adalah, pertama kita harus tahu wilayah tersebut. Jadi kita harus melakukan pemetaan sosial dan lingkungan. Nah, dengan pemetaan sosial dan lingkungan ini, kita akan tahu apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat, apa yang menjadi masalah di dalam pembangunan masyarakat itu. Akhir dari sebuah pemetaan adalah kita bisa melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan masyarakat di sini artinya adalah kita membuat sebuah program-program yang bisa dilaksanakan, diimplementasikan di dalam membangun masyarakat. Biasanya di dalam perencanaan ini kita harus melakukan prioritas. Artinya tidak semua solusi masalah harus dilakukan, karena perlu dukungan energi, dukungan dana, waktu, proses, sehingga dengan prioritas ini kita bisa membuat sebuah program yang betul-betul diminati atau diharapkan oleh masyarakat. Ujung dari perencanaan adalah program-program yang dilakukan di dalam pembangunan. Nah, dalam pembangunan ini tentu saja ada yang tadi sudah disebut pembangunan fisik dan non-fisik. Nah, pembangunan fisik biasanya dilakukan apabila memang wilayah tersebut akan dibuat perubahan lahan atau rencana untuk sebuah pemukiman, atau seperti yang hari ini dilihat ini, kita ada di sebuah lokasi di Wana Wisata Pasir Ipis. Nah, di dalam pembangunan itu sendiri kita harus punya yang saya sebutnya itu agent. Nah, agent pembangunan ini yang menurut saya relatif sulit kita dapatkan kalau kita tidak pernah turun ke lapangan. Nah, para agent itu seharusnya adalah orang-orang lokal yang membantu kita, yang bisa membangun masyarakatnya dari dalam. Nah, dari pembangunan itu tentu saja ada masalah, dan karena dinamis masyarakat itu, biasanya kita harus melakukan solusi-solusi masalah. Dan solusi-solusi masalah itu bisa diselesaikan kalau kita mempunyai, disebutnya itu social engineering, adanya rekayasa-rekayasa sosial. Nah, rekayasa-rekayasa sosial ini itu harus kembali kita petakan lagi apa yang menjadi masalah, solusi, dan siapa yang akan menjadi agen untuk rekayasa sosial ini. Nah, agen rekayasa sosial ini bisa dari agen pembangunan yang meningkat jadi agen rekayasa sosial, atau memang khusus didatangkan dari luar berupa ahli-ahli yang bisa membantu kita di lapangan. Nah, kalau kita sudah berhasil melakukan rekayasa sosial, artinya solusi pembangunan sudah kita bisa selesaikan, maka akan masuk ke tahap pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial itu adalah proses di mana kita bisa melakukan sebuah
pembangunan dengan tidak selalu harus kita turun, karena di dalam pengendalian sosial itu kita mempunyai agen lagi, agen pengendali sosial tangan kanan kita di lapangan, sehingga kita yang akan melakukan pembangunan masyarakat terbantu baik oleh agen pembangunan, lalu juga oleh agen rekayasa sosial, juga ada agen pengendali sosial. Nah, ujungnya sebetulnya dari tahapan pembangunan masyarakat ini adalah soal ketertiban masyarakat. Nah, sementara ini kita belum menemukan contoh gitu sebuah wilayah yang memang tertib, kecuali di wilayah-wilayah adat yang memang secara aturan, secara normal memang dilakukan dengan ketat. Nah, ketertiban sosial ini menjadi cita-cita semua bangsa, semua masyarakat, sehingga kita bisa menjalankan sebuah proses masyarakat madani yang sejahtera, yang teratur, dan tertib. Nah, tahapan-tahapan di dalam pembangunan masyarakat ini kita dapatkan itu semua itu dari sebuah proses yang sangat panjang. Jadi tahapan ini kami dapatkan dari grounded research selama 9 tahun di Pasir Ipis, dan hari ini kita akan meresmikannya begitu tanggal 9 September tahun 2020, sehingga apa yang kita jalankan selama ini bisa dinikmati oleh masyarakat semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.